Sepanjang berjalan cepat dan gemerlap, ada cerita-cerita kecil yang sering tak terlihat. Di balik dinding rumah sakit megah, tersimpan ironi bahwa untuk hidup, kadang seseorang harus mampu membeli nafasnya sendiri. Dan di antara mereka yang mampu dan yang tak punya pilihan, ada satu garis tak kasat mata yang membelah rasa kemanusiaan. Dewi, kamu sakit lagi nak? Mending kita ke rumah sakit aja yuk. Iya bu, tapi gak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri kok. Kamu itu demam nak. Ibu harus cari kerja dulu buat beli obat buat kamu. Suami, tanpa pekerjaan tetap, tapi aku tak boleh menyerah. Demi Dewi, aku harus kuat. Semoga hari ini ada rezeki lebih. Mungkin seseorang akan memberi upah lebih, atau mungkin Tuhan kirimkan keajaiban kecil. Aku hanya ingin anakku sembuh. Hari ini, ibu masih kerja dari pagi, katanya capek. Tapi tetap senyum pas pulang. Ibu hebat banget. Aku juga mau sembuh cepet, biar bisa bantu ibu. Dari dulu, aku selalu menyusahkan ibu. Aku mau membantu ibu. Tubuhku lemah dan selalu sakit-sakitan. Aku menangis diam-diam tadi malam, bukan karena sakit, tapi karena merasa jadi beban. Dewi, ibu pulang. Ibu mau bubur kesukaan kamu loh. Astagfirullahaladzim, Dewi. Kamu makin panas, nak. Kita ke rumah sakit sekarang yuk, nak. Kamu tambah panas soalnya. Mbak, tolongin mbak, anak saya demam parah. Sebelumnya ibu punya kartu BPJS atau uang muka? Saya belum sempet dok ngurus yang BPJS yang begituan. Bu, tapi rumah sakit tidak mengizinkan rawat inap tanpa jaminan biaya. Saya bisa kok bayar setengahnya. Mbak, saya ingin kamar kelas VIP untuk anak saya. Tolong dipercepat ya. Saya tidak mau anak saya kedinginan. Maaf Bu, tapi VIP itu sudah penuh. Hanya dikasih sisa satu kamar, itu pun di kelas 3. Aduh, ini rumah sakit atau penginapan sih? Kok bisa penuh? Terus sisa bed kelas berapa? 3. Ya sudah, saya ambil bed yang itu. Tapi besok kamar kelas VIP harus sudah tersedia ya. Baik Bu, administrasinya terlebih dahulu. Loh, nggak bisa gitu. Saya kan udah bayar setengahnya buat kamar ini. Hah? Apa saya tidak salah dengar? Kamar kelas 3 hanya bisa dibayar setengah. Saya kamar kelas VIP pun bisa dibayar cash. Dengan apa hubungannya? Anda dan juga saya yang datang duluan. Ibu, maaf, tolong untuk tidak membuat registrasinya ya, dan tolong ikut antrian yang berlaku. Tapi saya sudah bayar lunas. Maaf Bu, tapi tindakan Ibu salah karena menyerah antrian. Kamu kan tahu Dedi siapa? Dedi pelanggan PMI di sini. Tapi tindakan yang dilakukan oleh ibu ini tetaplah salah. Dia menyerah buat antrian dan merendahkan ibu ini. Dia itu orang kaya. Kalau misalnya kita ngurusin anak dia, kita akan diberikan tip yang lebih besar. Baik Bu, ayo satu antar Ya
kamar sudah penuh. Tolong tunggu di sana agar tidak mengganggu antrian. Sabar ya nak, bentar lagi dokter pasti manggil kok. Habis itu kita dapat obat, pulang deh. Setiap hari kami berhadapan dengan hidup dan mati, tapi kadang yang menentukan bukan keahlian, melainkan uang, dan kami hanya roda dalam sistem itu. Malam itu, seorang ibu kehilangan anak, bukan karena tak ada obat, tapi karena tak mampu membayar. Saat napas pun berharga, mereka yang miskin hanya bisa berharap. Kesehatan seharusnya hak semua, bukan hak istimewa, dan kita bisa mulai mengubahnya dengan peduli, dengan bersuara, dengan menolak diam. Dukung layanan kesehatan yang adil, karena satu suara tak cukup, tapi 1000 bisa mengguncang dunia. Assalamualaikum Bes. Tuh di dalam banyak orang Bes. Tolong antarkan saya dan juga anak saya ke berangkas. Maaf ya Allah. Apa sih tadi teh? Kelas 3 hanya bisa dibayar. Menjadi pun bisa dibayar dengan cash. Gini Sal,